Alright, hello everybody. Welcome to the most wanted English video series with me, Maulan Dikmas. Selamat datang semuanya di video seri ya, Most Wanted English. Artinya beberapa tahun saya mengajar online, ada banyak sekali pertanyaan yang berulang ya terjadi dan saya pengen akhirnya bikin video series tentang jawaban-jawaban yang sering saya bagikan terhadap pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan juga I've been teaching online through Zoom sessions. Sudah ratusan kelas Zoom dan banyak sekali feedback yang saya bagikan dan saya kira juga menarik kalau misalnya teman-teman juga bisa belajar kembali tentang apa-apa saja yang perlu diketahui terkait bahasa Inggris yang jarang dibahas di video-video lain, di materi-materi bahasa Inggris secara umum dan juga di buku apa lagi ya. Oke, jadi kita langsung aja. Yang pertama ini yang ditanyakan adalah um, I want to be able to speak English faster. Saya pengen bisa bahasa Inggris lebih cepat. Caranya gimana? Nah, dan saya punya masalah learning is boring. Saya ini gampang banget belajar itu apa ya? Membosankan, confusing, suka bingung juga, suka lelah juga, and driving me crazy sometimes. Belajar itu sering sekali bikin saya stres. Nah, gimana solusinya supaya Anda bisa bahasa Inggris lebih cepat ya? Ini pertanyaan klasik lah ya. Kayak semua orang mempertanyakan ini. Hampir setiap hari rasanya saya tuh mendapatkan pertanyaan ini di beberapa channel ya. Oke. Jadi solusinya adalah supaya Anda bisa belajar bahasa Inggris atau bisa bahasa Inggris lebih cepat, itu do not study language. Jangan mempelajari bahasa. Maksudnya gimana? Nah, seperti sudah saya sampaikan di webinar ya, saya pernah membawakan webinar hampir 1 tahun saya kira untuk katakanlah minimal 100.000 orang total yang pernah ikut webinar itu. Di sana saya sampaikan belajar bahasa Inggris itu, ya Anda itu ketika belajar bahasa Inggris sebenarnya ada dua hal yang sedang Anda pelajari atau yang Anda ingin lakukan ya. Yang pertama yang sebelah kanan dulu seperti di layar ya ada sesi language atau aspek language dari mempelajari bahasa Inggris ya atau aspek bahasanya, sementara yang sebelah kiri ini adalah aspek skills ya. Nah, bedanya kedua hal ini adalah kalau language ini adalah semacam kumpulan pengetahuan termasuk aturan-aturan, grammar misalnya, atau juga kosakata dan juga pronunciation, bagaimana membunyikannya. Jadi ini sistem kebahasaannya, aturan-aturannya itu semuanya language. Dan language ini dia sifatnya bahan bakar ya. Bahan utama untuk kita bisa melakukan skills yang di sebelah kiri. Skills ini mulai dari listening, mendengar ya, kemampuan memahami orang lain lewat telinga, apa yang dibicarakan orang kita ngerti. Speaking, kita bisa mengutarakan atau mengekspresikan maksud kita, reading, memahami apa yang kita baca, oke? Okay? Dan writing adalah kemampuan mengekspresikan ide, perasaan atau apapun dalam bentuk tulisan atau teks. Nah, jadi Anda sudah paham ya, belajar bahasa Inggris itu ada dua aspek, ada language, ada skills. Nah, kesalahan umum kita, kalau boleh dikatakan kesalahan umum ya, dalam belajar bahasa asing itu adalah kita terlalu banyak fokus di language. Dan ini yang membuat belajar itu melelahkan dan membosankan juga. Kenapa? Karena kita sering sekali belajar itu jadinya irrelevant, tidak relevan. Contoh, misalnya kayak kosakata. Banyak yang mungkin Anda juga mengalami ya, berprosesi untuk menguasai banyak kosakata. Caranya dengan menghafal. Hari ini hafal 10, besok 10, 10, rencananya begitu. Tapi realitanya, hari ini hafal 10, besok hilangnya itu 11 gitu. Lupanya malah 11. Kenapa kok we tend to forget? Kenapa kita kok gampang banget lupa? Karena ketika menghafal 10 kata itu, kita melakukan itu tanpa konteks apa-apa. Tidak ada alasan apapun kenapa kita harus tahu bahasa Inggrisnya air, bahasa Inggrisnya lari, bahasa Inggrisnya rambut, bahasa Inggrisnya apa lagi dan lain-lain. Jadi tidak ada konteksnya.
Nah, berbeda ceritanya kalau Anda berangkat dari skills. Misal, saya minta Anda untuk cerita tentang bagaimana Anda melewati hari kemarin. Katakanlah misalnya kemarin Anda jalan-jalan ke toko potong rambut atau ke salon gitu misalnya. Nah, maka Anda akan ingat apa-apa saja yang terjadi di sepanjang perjalanan termasuk di salonnya. Well, salon pasti dekat dengan rambut, right? Di perjalanan mungkin hujan, ada airnya, dan seterusnya. Dengan cara seperti ini, maka kosakata tadi itu mau nggak mau Anda harus kuasai supaya bisa menceritakan pengalaman kemarin pergi ke salon. Ngerti maksud saya ya? Mudah-mudahan ngerti nih. Nah, jadi akan jauh lebih menarik proses belajarnya daripada Anda hafalin satu-satu word, air, hair, rambut, dan lain-lain. Susah sekali gitu. Dan kita cenderung untuk lupa karena tidak ada konteks cerita apa yang kita ingat ketika kita menghafal rambut, air, dan lain-lain. Oke, nah jadi saran saya kalau mau belajar bahasa Inggrisnya lebih seru, lebih cepat, ya kan? Nggak gampang capek, nggak gampang bosan, berangkatnya dari skills. Itu yang saya lakukan di kelas-kelas saya. Saya selalu berangkat dari skills dan baru language-nya sambil jalan dipelajari. Jadi cari ketika butuh, itu prinsip saya. Cari ketika butuh. Kosakata itu nggak perlu dihafal. Kita cari ketika memang kita membutuhkan kosakata itu apa. Pakai Google boleh, pakai GPT dan lain-lain. Boleh-boleh aja nggak masalah. Karena yang paling penting adalah dalam belajar bahasa kita mampu menggunakannya. Atau ketika orang lain yang menggunakan bahasa Inggris kita bisa mengerti apa yang mereka ucapkan. I hope that helps. Mudah-mudahan ini membantu. Thank you so much for watching. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Ini di YouTube ya. Jadi silakan subscribe supaya nanti setiap ada video baru Anda dapat notifikasinya dari YouTube. Once again, until next time.